yang menyandingkan dirinya dengan Allah, maka Allah katakan diri yang menyandingkan itu dengan aku katakan dirinya itu najis. Najis itu kotor. Najis itu kotor. Letak kotornya, letak najisnya itu ada keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang wujud. Itu udah mengambil hak Allah itu. Sudah merampok dan merampas hak Tuhan. Jadi jangan sampai kita merampok dan merampas hak Tuhan itu pada diri kita ini. Ya. Jadi kenalilah Tuhan itu. Sampai tidak lagi terlihat akan diri kita. Kenali Tuhan sampai tidak lagi terlihat akan diri. Tapi kalau kita mengatakan kita kenal Tuhan, tapi masih tertilik diri, masih nampak diri kita, masih nampak wujud kita, berarti masih najis juga dia. Belum mengenal namanya, baru sebatas ucapan telah mengenal. Tetapi kata Allah, mereka sudah tertipu dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, tertipu dengan diri sendiri. Ya, kan sangat hal yang jahil kali itu, Bapak Ibu. Masa tertipu dengan diri sendiri? Makanya supaya kita tidak tertipu dengan diri kita sendiri, serahkanlah diri kita ini seutuhnya, sebulat-bulatnya, sesempurna-sempurnanya kepada Allah. Sehingga kita mengenal Allah itu betul-betul utuh, zahir dan batin. Jadi mengenal Allah itu utuh secara zahir dan batin. Itu wajib mengenal Tuhan. Lalu bagaimana jalan mengenal Tuhan? Jalan mengenal Tuhan itu dengan jalan mengenal akan dirinya. Kalau mengenal diri kita sudah jelasnya ada. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan diri yang tidak ada gitu, dengan diri yang tidak wujud? Jadi mengenal diri Tuhan itu dengan diri Tuhan. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi, Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhan karena diri Tuhan. Nah, begitu juga Abu Bakar mengatakan, Ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Aku lihat Tuhan itu dengan diri Tuhan juga. Jadi untuk mengenal Tuhan tidak bisa mengenal akan diri kita. Untuk mengenal Tuhan itu adalah dengan jalan mengenal akan dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu. Apa artinya nih? Man arafa nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka kenal ya kan Tuhannya. Jadi nyanya itu mengenal dirinya Tuhan, Bapak Ibu. Siapa yang kenal diri Tuhan, pasti dia kenal Tuhan. Siapa yang tidak kenal diri Tuhan, ya tidak kenal dengan Tuhan. Jadi untuk mengenal Tuhan itu kenali dirinya dulu. Yang mana yang dirinya? Dirinya Tuhan itu, ya, inilah yang disebut namanya Muhammad. Jadi diri Tuhan itu Muhammad. Ya, Muhammad itu rupanya, Muhammad itu wujudnya. Ya. Jadi siapa yang sudah mengenal Muhammad, pasti dia mengenal Tuhan. Karena Muhammad itulah wujud dan rupa diri Tuhan. Sekarang yang dikatakan Muhammad itu yang mana? Yang diri Muhammad itu yang mana? Diri Muhammad itu Bapak Ibu sudah menjadi sekalian alam. Nih, Muhammad ini, diri Muhammad sudah menjadi sekalian alam. Sekalian alam ini Muhammad namanya.
Kesempurnaan memandang wujud diri Allah pada Muhammad itu, pada sekalian alam, memandangnya kepada insan. Memandangnya kepada insan. Yang insan itulah kesempurnaan memandangnya alam. Nyata dia insan itu berupa tubuh dan berupa ruh. Ya Bapak Ibu. Jadi yang insan itu, yang ini, yang diri Bapak Ibu, itu yang dikatakan insan, ya, yang sudah berupa tubuh zahirnya, yang sudah berupa ruh batinnya. Jadi yang sudah berupa tubuh dan ruh zahir dan batinnya yang disebut insan. Insan inilah yang dikatakan namanya Muhammad. Jadi Muhammad itu sudah sempurna lah pada diri Bapak Ibu. Ya, nyata dia pada insan. Maka siapa yang mengenal insan? Pasti dia kenal Muhammad. Siapa yang kenal insan, pasti dia kenal Muhammad. Siapa yang dah kenal Muhammad, sudah dipastikan faqad arafa rabbahu. Dia sudah pasti mengenal akan Tuhannya. Karena Muhammad dengan Tuhan itu tidak berpisah, Bapak Ibu. Muhammad dengan Tuhan itu esa. Ya. Tanda esanya, dia itu wujud. Ya, nggak bisa dipisah ceraikan namanya. Jadi dikatakan Allah namaku, Muhammad rupaku, Muhammad wujudku. Sedangkan insan rahasiaku, aku yang menanggungnya sendiri. Menanggung itu maksudnya zat, sifat, asma, dan af'al. Itu yang Allah itu. Menanggung ini maksudnya zat, sifat, asma, dan af'al. Zat, sifat, asma, dan af'al itulah ya yang nyatanya Tuhan pada insan yang disebut namanya Muhammad sebagai rupa aku Tuhan. Jadi memang meniliknya adalah kepada diri sendiri. Walaupun meniliknya kepada diri sendiri, kata Ustadz, diri sendiri bukanlah tajalli diri kita. Ya, diri kita ini bukanlah tajalli diri kita sendiri, tapi diri kita ini tajalli daripada diri Tuhan. Makanya dikatakan oleh Rasul, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad kafara. Barang siapa yang ingin berjumpa, ingin bersua dengan Tuhan, lalu dia ingin mencari Tuhan itu di luar dari dirinya, ia tidak akan pernah bisa berjumpa, Bapak Ibu. Tak akan bisa bertemu. Untuk berjumpa dengan aku, kata Allah, temuilah akan diriku. Diriku sudah nyata pada dirimu. Dirimu itulah aku, kata Allah. Begitu Allah itu betul-betul hampir. Hampir itu yang nggak bisa berjarak, Bapak Ibu. Udah dekat, udah terpatri namanya itu. Ya, ibarat kain dengan baju. Kalau kain sudah jadi baju, Bapak Ibu, perlukah baju mencari kain lagi? Kenapa tidak perlu lagi? Ya karena baju itulah yang kain itu yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau Allah ya, sudah nyata pada Muhammad, perlukah Muhammad itu mencari Allah lagi? Tidak. Kenapa? Karena Muhammad itu, ayah Muhammad itu yang rupa Allah. Muhammad